Bab 12.2, Upacara Kelanjutan Garis Darah 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Melihat mereka secara objektif, bakat Qian dan Ciel tidak buruk. Bahkan, mereka sebenarnya sangat baik. Cukup bagus untuk memenuhi nama keluarga Leonhardt mereka. Masalahnya adalah upacara kelanjutan garis darah tahun ini. Ancila tidak yakin apakah akan merasa tidak puas dengan isi upacara kelanjutan garis darah tahun ini. Meminta mereka untuk menjelajahi labirin setelah masuk melalui pintu masuk yang terpisah. Itu berarti Qian dan Ciel tidak akan bisa saling membantu. Jika itu hanya perdebatan sederhana, baik Qian atau Ciel, salah satu dari mereka pasti akan menang. Meskipun, dia tidak bisa lagi begitu yakin akan hal ini. Eugene, dari garis agunan, telah sepenuhnya mengalahkan Qian dalam duel mereka. Fakta ini menjadi hal yang rumit bagi Ancila. Tapi di labirin dengan banyak variabel, hasil dari duel mereka mungkin tidak mudah diulang. Haruskah dia puas karena itu? Atau haruskah dia tidak puas bahwa upacara ini mengebiri keuntungan keluarga utama dan menempatkan semua peserta pada tingkat yang sama sejak awal? Dan aku pasti tidak bisa ketahuan mengganggu upacara kelanjutan garis darah. Setelah stres tentang masalah ini sepanjang malam, Ancila menghela nafas panjang. Dia telah berpikir untuk secara diam-diam membujuk suaminya untuk memberi anak-anaknya keuntungan, tetapi dia tahu bahwa suaminya adalah seseorang yang sangat mengharapkan anak-anaknya. Dengan sia-sia mencoba mendorong keberuntungannya seperti ini hanya akan membuatnya menerima tatapan kecewa dari suaminya. Ancila menoleh ke jendela dan bergumam, aku perlu memberi mereka keuntungan, tapi apa? Hanya ada beberapa hari lagi sampai upacara kelanjutan garis darah. Selama waktu ini, para peserta perlu menjejalkan informasi apapun yang mungkin terbukti bermanfaat di labirin. Sebagai akibatnya, daripada berlatih dengan hazard, Qian dan Ciel berencana untuk menggali buku-buku terkait labirin yang berhasil mereka temukan di ibu kota. Meskipun dia mungkin menamparkan pipi Qian karena marah, Ancila benar-benar mencintai anak-anaknya. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan anak-anaknya hidup dengan label anak selir selama sisa hidup mereka. Setelah dia memberi begitu banyak, hanya untuk sampai ke titik ini. Semua penghinaan dan aib yang saya derita hanya membawa saya lebih dekat ke posisi yang saya dambakan. Qian dan Ciel masih muda. Si kembar dapat bertindak begitu sembrono dan mendapatkan jalan mereka di dalam kawasan utama semua karena Ancila menolak untuk memperhatikan penghinaan dan malah berdiri dengan bangga sebagai nyonya kedua dari garis Leonhardt langsung, melindungi anak-anaknya dalam prosesnya. Itulah mengapa kehilangan putranya sangat menyakitkan. Dikalahkan oleh keturunan agunan setelah mewarisi garis keturunan yang sah sebagai anggota garis langsung. Tetap saja, aku lebih suka, Ancila menghela nafas lagi, ekspresi rumit di wajahnya. Jika anak laki-laki bernama Eugene itu adalah yang pertama menerobos labirin. Jika itu terjadi, itu akan menyebabkan jalan buntu yang tidak terduga. Seluruh keluarga utama akan dipaksa untuk menderita aib, tetapi sekarang rasa malu karena kalah dari Eugene tidak lagi hanya ditanggung oleh Qian dan Ancila. Sang patriark, Gillette, dan istri pertama, Tanis, juga akan berbagi rasa malu ini. Di sisi lain, Eugene menerobos labirin bahkan bisa mengurangi dampak kemenangannya atas Qian. Itu tidak lagi berarti bahwa Qian kurang tetapi bahwa Eugene garis agunan secara mencurigakan luar biasa. Petik 1. Meskipun hasil optimalnya adalah jika Qian dan Ciel yang menerobos labirin. Ancila melepaskan desahan lagi dan bangkit dari tempat duduknya. Jika mereka tidak bisa melakukan itu, akan lebih baik jika orang yang menerobos labirin adalah Eugene, daripada Ewart atau anak lainnya. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Ancila tidak punya keinginan untuk benar-benar bersorak untuk Eugene. Dia hanya memikirkan hasil terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Konten iklan. 4 hari kemudian, anak-anak yang tinggal di paviliun menerima pesan dari keluarga utama. Karena persiapan untuk memanggil labirin ke dalam hutan akhirnya telah selesai, pesan tersebut mengumumkan bahwa upacara kelanjutan garis darah akan dimulai hari ini dan secara resmi meminta kehadiran mereka di lokasi awal. Menurut pesan itu, mereka diizinkan mengenakan pakaian kasual, tetapi barang-barang lain yang disiapkan secara pribadi dilarang. Lalu bagaimana dengan senjata mereka? Sebagian besar anak-anak memendam kekhawatiran seperti itu, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan dan mengikuti para ksatria ke dalam hutan. Aku akan menyiapkan senjata untukmu, Lovelian menjelaskan ketika mereka tiba. Baik Lovelian maupun Gillette telah menunggu mereka di dalam hutan. Di belakang mereka berdiri pintu masuk yang menjulang ke sebuah gua yang tampak mencurigakan dan palsu jika dilihat dari dekat. Katakan saja padaku senjata apa yang kamu butuhkan. Meskipun mereka tidak akan bertahan sepanjang hari, anak-anak, ingatlah bahwa Anda akan melawan ilusi, bukan musuh nyata. Kamu seharusnya bisa bertarung dengan mereka selama senjatamu mempertahankan bentuknya yang tepat, kan anak-anak? Lovelian mengatakan semua ini dengan senyum ramah. Eugene benci dipanggil dengan kata, anak-anak, lebih dari apapun. Lagi pula, bukankah itu memperlakukannya sebagai anak kecil? Namun, karena tubuhnya, pada kenyataannya, adalah seorang anak kecil, dia tidak bisa mengungkapkan ketidakpuasannya secara terbuka. Apakah hanya ada satu pilihan senjata? Ciel menanyai Lovelian dengan senyum cerah.
Sama sekali tidak. Saya bisa menyiapkan apapun yang Anda butuhkan, janji Lovelian. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Dengan senyuman melihat betapa lucunya tatapan penasaran Ciel, Lovelian mengangkat kedua tangannya sambil menatapnya. Seperti ini, katanya. Suara mendesing. Aliran tanah naik dari tanah dan membentuk gumpalan di antara telapak tangan Lovelian. Hanya dalam beberapa saat, sebuah pedang panjang telah terbentuk dari gumpalan tanah ini. Wow, terdengar seruan kolektif. Ciel menangkap pedang yang dikirim terbang ke arahnya dengan kedua tangan. Bobotnya pas, dan rasa cengkeramannya juga tidak buruk. Seolah penasaran dengan kualitasnya, Ciel mencoba mengayunkan pedangnya beberapa kali. Apa yang harus saya lakukan jika rusak? Dia bertanya. Haha, nona kecil, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pria di depan Anda ini adalah penyihir yang luar biasa. Labirin di sana tidak hanya dipanggil oleh sihirku, tapi pedang yang kamu, nona kecil, pegang tidak akan pernah patah saat kamu berada di dalam labirin. Selain pedang, bisakah kamu membuat binatang juga? Aku bisa membuat boneka, dan golem juga ada dalam jangkauanku. Tapi aku tidak bisa membuat apapun yang benar-benar hidup. Jika itu masalahnya, bisakah aku masuk ke dalam dengan golem yang kamu buat? Itu ide yang cukup licik. Lovelian tertawa terbahak-bahak dan berbalik untuk melihat Gillette. Gillette, yang tersenyum atas permintaan putrinya, perlahan menggelengkan kepalanya. Gillette menolak permintaannya, kami tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Bukankah itu hanya pertarungan golem, bukan dirimu? Kalau begitu tolong buatkan aku boneka lain kali, Ciel memohon dengan senyum lebar. Mata Edward bersinar saat dia melihat cahaya yang menutupi tangan Lovelian. Mengapa kamu tidak bisa menciptakan sesuatu yang hidup? Dia bertanya tiba-tiba. Lovelian menoleh untuk melihat Edward, yang memiliki ekspresi terpesona di wajahnya, pada pertanyaan ini. Itu karena itu tabu sihir, jelas Lovelian. Tabu. Tidak hanya kehidupan sejati yang sulit untuk dibuat, tetapi juga tidak ada hal baik yang bisa didapat dari membuatnya. Melahirkan makhluk hidup adalah keajaiban keberadaan yang indah, dan tidak mudah ditiru. Ah, Edward menganggukkan kepalanya seolah dia mengerti apa yang coba dikatakan Lovelian. Tuan, saya tidak mau yang ini. Bisakah saya mendapatkan pedang yang sedikit lebih panjang dan lebih tipis, tolong. Ciel menyela pelajaran dadakan mereka. Sekarang, tolong tunggu sebentar. Sementara saya bisa membuat senjata untuk semua orang secara individu, akan sulit bagi saya jika saya harus terus mengubah pedang sedikit demi sedikit sehingga terlihat persis seperti yang Anda bayangkan di kepala Anda, nona muda. Lovelian mengangkat tangan ke arah Ciel. Kemudian seberkas cahaya terang melesat ke arahnya dari tangannya. Karena itu, nona muda, mengapa saya tidak mengizinkan Anda untuk memahatnya sendiri? Itu juga berlaku untuk anak-anak Anda yang lain. Hal ini tidak sulit. Lagi pula, aku akan mengeluarkan sihirnya, jadi yang perlu dilakukan semua orang adalah membayangkan dengan jelas di kepala mereka jenis senjata apa yang mereka inginkan dan kemudian menyentuh cahayanya. Untaian cahaya keluar dan terhubung ke masing-masing dari 9 anak. Ujung jari Edward gemetar saat dia melihat cahaya dengan mata gembira. Wah, seru Gargit. Dia telah membayangkan pedang besar yang dia gunakan secara teratur ketika dia kembali ke rumah. Ajaibnya, semuanya seperti yang dia ingat, bahkan bobot yang familiar telah direplikasi. Sambil menggantung pedang di bahunya, dia terus melontarkan kekaguman. Desra juga membuat tombak yang identik dengan yang paling sering dia gunakan saat latihan. Sambil berlama-lama merasakan tombak saat dia memegangnya di tangannya, dia menusukkan tombak itu beberapa kali ke udara tipis. Kemudian dia menggantungkan tombak di punggungnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Ciel dan Qian sama-sama membuat pedang. Pedang Ciel tampak panjang dan tipis, sementara pedang Qian memiliki panjang yang sama, pedang itu terlihat sedikit lebih berat. Edward membuat pedang biasa. Matanya yang bersinar terang saat dia membelai cahaya itu langsung tenggelam ke dalam keadaan redup yang biasa saat Edward dibiarkan memegang pedang sebagai gantinya. Meskipun orang-orang putus sekolah juga membuat senjata mereka, Eugene tidak memperhatikan mereka. Orang-orang itu tidak menunjukkan motivasi dalam perjalanan mereka. Mereka mungkin akan menyerah pada tantangan segera setelah mereka memasuki labirin. Eugene membuat pedang yang sesuai dengan panjang lengannya dan juga membuat perisai kecil untuk dikenakan di lengan kirinya. Kenapa kamu tidak membuat tombak? Lagi pula, kamu pandai menggunakan tombak, Desra bertanya dengan kesal. Aku juga mahir menggunakan pedang, balas Eugene dengan percaya diri. Dan ada apa dengan perisai itu? Aku juga bagus dengan perisainya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu baik-baik saja dengan segalanya? Desra menggerutu. Ciel menatap mereka berdua saat mereka berbagi percakapan sebelum mendekati Eugene. Jika kita bertemu di labirin, apa yang akan kamu lakukan? Apa maksudmu? Apa yang akan aku lakukan? Apakah kamu akan melawanku? Apakah kita diizinkan untuk bertarung? Eugene menoleh ke Gillette dan bertanya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, karena tujuan dari upacara kelanjutan garis darah adalah kompetisi, jawab Gillette sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Ciel menggembungkan pipinya. Namun, kita tidak benar-benar perlu bertarung, protes Ciel. Gillette mengangguk, itu benar. Daripada persaingan langsung antara para peserta,
Dalam upacara kelanjutan garis darah ini, saya akan mencari kemampuan untuk membuat penilaian yang akurat berdasarkan situasi dan semangat kerjasama. Lagi pula, bukankah kita semua bagian dari keluarga yang memiliki nama Leonhard? Dia mengatakan bahwa kita adalah keluarga, kata Ciel sambil berbalik ke arah Eugene sambil tersenyum kecil. Kapan ulang tahunmu? September. Punyaku di bulan April. Itu berarti aku kakak perempuanmu. Apa bu, sialan yang kamu semburkan? Eugene hendak mengatakan itu sebelum teringat bahwa ayah Ciel, Gillette, masih ada di sini. Kamu memiliki lidah yang sangat licik, keluh Eugene. Apa maksudmu? Tanya Ciel. Bukan apa-apa, jawab Eugene dengan batuk dan memalingkan kepalanya.